Pada bagian kedua ini, kita akan membahas bagaimana pengelolaan file terstruktur yang bertipe CSV. Di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan file CSV sebagai struktur teks biasa, kemudian pengelolaan file CSV dengan menggunakan objek khusus di Python yang bernama data frame. Nah, untuk studi kasus ini, kita tetap gunakan file yang sama dengan yang tadi teks biasa. Hanya bedanya, filenya kita simpan sebagai file CSV. Jadi, untuk contoh, di sini sudah kita siapkan ya, satu file bernama data MHS, yang isinya sama persis dengan yang file teks ini tadi. Ini sama ya, hanya kita simpan dalam CSV. Kalau kita simpan dalam CSV, maka kita tidak perlu menuliskan ini tadi ya, nomor kolom dan lain-lain gitu, karena dia otomatis sudah terstruktur. Kita lihat ya, ini kalau kita buka, nah di sini ya kita lihat di sini filenya sudah berupa kolom-kolom seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin file seperti ini ya, bisa gunakan Excel ya, Excel seperti ini. Kemudian pada waktu save-nya itu jangan lupa ya, kita pilih di sininya tipenya harus CSV ya, jangan yang lain ya, misalnya CSV UTF atau yang lain-lain, karena dia akan bisa dibaca oleh program Python sebagai CSV kalau kita simpan dengan tipe yang ini tadi ya. Ini betul-betul CSV. Kalau dia terbaca sebagai CSV itu nanti akan langsung masuk, setiap kolom itu akan terpisah. Nanti kita lihat di dalam programnya. Oke, saya close dulu. Oke ya. Nah, data ini juga sama, kita sudah pindahkan ke dalam upload lagi. Nah, ini udah ada ya, data mahasiswa CSV. Nah, di sini kalau kita buka ya, itu filenya langsung terstruktur seperti tabel seperti ini. Kalau kita buka dia dengan dengan Notepad juga, itu bisa kita buka ya, misalnya dengan WordPad lah. Nah, maka dia akan dipisahkan dengan koma. Jadi kan ini karakter pemisahnya koma ya. Masih ingat tadi file CSV adalah file yang disimpan dengan karakter pemisah ya. Di sini contohnya koma, semikolon atau space dan lain-lain. Nah, ini file yang kita gunakan dia dipisahkan dengan koma. Oke, kita lanjutkan dengan kode programnya. Nah, seperti apa pengelolaan file CSV pada Python? Yang pertama, kita bisa memperlakukan file CSV ini sebagai file yang dibaca berupa teks biasa, tapi dia sudah nanti akan masuk kepada array gitu ya. Oke, langkah pertama sama kayak tadi, jadi kita berikan permission dulu, karena ini filenya beda ya. Jadi kita ulangi ya, statement untuk memberikan permission kepada Google Drive-nya. Kemudian yang kedua, kita sebutkan ya, di lokasi tempat kita menyimpan file tadi sudah di folder yang sama, yaitu contoh file. Nah, yang ketiga kita sertakan pustaka untuk membaca CSV yang ada pada Python, yaitu import CSV. Nah, di sini sudah ya ada import CSV. Nah, kemudian setelah kita import, maka objek CSV ini punya function ya yang bernama CSV reader. CSV.reader ini bisa kita simpan menjadi sebuah objek baru yang bernama CSV reader. Fungsinya untuk membuka file CSV. Jadi di sini yang dilakukan oleh statement ini yaitu dia mengkonversi file CSV ini menjadi sebuah array bernama CSV reader untuk path yang sudah disebutkan di atas ini tadi. Oke ya. Nah, setelah kita buka filenya, berikutnya kita baca isinya ya. Nah, di sini kan baru membuat objek CSV reader-nya. Untuk membukanya kita tulis di sini. Nah, tadi kita buka filenya tujuannya untuk apa dulu? Untuk dibaca kan. Jadi, file tadi harus ada tujuannya. Untuk dibaca atau untuk ditulis. Nah, karena ini untuk dibaca, maka parameternya adalah R, read ya. Nah, setelah dibaca, tentunya kita harus menyiapkan variabel untuk menampung isi file tadi. Ya, karena ini akan dibaca baris per baris dan dia disimpan sebagai array, maka akan saya siapkanlah sebuah variabel baru bernama baris ya, berupa array kosong dulu. Kemudian array baris ini nanti akan diisi dengan hasil pembacaan CSV reader ini tadi ya.
Oke, ini CSV Reader. Oke, kita running. Iya. Nah, di sini kita lihat ya, datanya sudah terbaca. Jadi di sini CSV reader-nya kita sebut, kemudian untuk setiap baris pada CSV reader ini tambahkanlah isinya ke variabel baris ya. Di sini ada baris append row. Kemudian kita tampilkan isinya. Oke, print isi data. Kemudian saya pengen tahu ada berapa ya jumlah datanya. Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini dikurangin 1 apa? Yaitu kan yang 1 ini kan ada judulnya ya, nggak kita hitung data ya. Jadi tujuannya ini nanti untuk proses pengulangannya pada waktu saya ingin menghitung nilai akhir dan lain-lain. Jadi kita ketahui dulu bahwa panjang array-nya itu ditulis dengan len baris. Jadi ini tahu nih, panjang array barisnya itu sebetulnya 10 gitu kan. Tetapi jumlah datanya 9 ya, 10 ya, 11 ya, sorry, maaf ya. Panjang array ini kan 11. Jadi kalau kita klik di bawah sini ya, ya print ya, len baris ya, berapa sih panjang datanya? Itu ada 11 ya. Oke, 11. Nah, jumlah data itu len baris dikurangi 1, yaitu kita membuang judul ini ya tadi ya, tidak kita pakai. Oke, maka jumlah datanya adalah 10. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika dia dibaca dari file CSV, maka dia itu langsung otomatis diperlakukan menjadi array 2 dimensi dalam bentuk baris dan kolom. Jadi bukan baris utuh kayak di teks tadi. Jadi sekarang dia sudah jelas baris dan kolomnya. Nah, inilah karena itu kita membacanya menggunakan pustaka CSV ini dan menggunakan function CSV Reader untuk disimpan pada variabel CSV Reader ini tadi ya. Oke, nah kita ambil contoh misalnya ya. Coba kita print baris 3 kolom 4 ya. Baris 3 kolom 4 itu kan dihitung dari atas ya. 1, 2, 3. Ini baris 3 kolom 4 ya. Kolom, oke, baris 3 itu 0, 1, 2, 3. Ya, baris 3 ini ya Ratna ya. Kolom 4, kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dapatlah isinya 86. Nah, kalau kita sudah bisa membaca ya data ini dalam struktur yang rapi seperti ini, kita bisa tahu baris berapa, kolom berapa, itu akan memudahkan kita kan untuk ngolahnya. Misalnya kita pengen ngitung nilai akhir itu UTS dikali UAS, ya kita bisa tahu kalau kita tahu ya UTS itu kolom keberapa, UAS itu kolom keberapa. Oke, nah berikutnya kita juga tadi melihat ya pada data aslinya itu kan ada data yang kosong ya. Contohnya ini untuk Doni ini kan kosong ya. Kemudian untuk Juwita ini juga sama kosong. Nah, kalau data kosong ini kita biarkan, nanti ketika kita convert ke integer kan akan bermasalah ya, kayak yang tadi ya. Oleh karena itu kita harus membuat function ya untuk ngecek apakah dia itu kosong atau tidak. Hanya bedanya di sini tidak usah kita pangkas seperti yang tadi di apa tadi namanya? Yang teks ya. Bentar ya. Text file. Nah, yang ini kan kalau tadi kan kita harus buang ya spasi kosongnya. Maaf ya. Kenapa jadi ini? Bentar. Nah, kalau tadi kan kita harus buang ya dengan strip tadi kan kita buang. Kenapa ya? Karena di dataset kalau dia pakai CSV itu kalau kosong ya kosong gitu. Jadi kalau ada angkanya misalnya 79 itu nggak dihitung spasi. Karena ini berupa tipe integer, dia langsung nulisnya ke rata kanan ya, bukan rata kiri. Sedangkan ini string, dia tulisnya rata kiri. Jadi dia langsung menyesuaikan penulisannya tuh dengan tipe data. Oleh karena itu kita tidak usah menghitung ada berapa karakternya gitu. Karena kita cukup mengetahui apakah ini ada isinya atau tidak dan apakah isinya itu angka atau bukan. Nah, kita lanjut ya. Oleh karena itu kita cukup menggunakan function isNumeric ya. Jadi kalau kita bilang isNumeric itu dia akan ngecek apakah baris 4 ini, kolom keempat ini bertipe numeric ya. Nah, kemudian kita cek ya,
Kalau misalnya dia bukan numerik, maka kita set ininya 0 ya. Bukan numerik itu apa ya? Bisa kosong, bisa apalah. Pokoknya dia bukan angka ya. Kalau bukan angka berarti kita set nilainya 0. Termasuk kosong ya. Kosong juga akan 0 ya. Kemudian berikutnya, nah di sini kan lihat nih kelihatan, ini kan kosong. Nah ini kosong. Tuh kan ini kan kosong ya. Kosongnya bukan numerik kan. Nah di sini kita tuliskan bahwa kalau dia kosong ya, berarti is numericnya itu false ya. Kalau true itu kan benar dia angka ya. Kalau angka langsung ambil saja. Kita bisa convert dia ke integer. Tapi kalau dia bukan angka ya nggak bisa di convert ya. Ini contoh ya, misalnya tadi untuk siapa ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah untuk Doni ya, Doni ini kan kalau kita print ya print baris berapa ini Doni, 0, 1, 2, 3, 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah ya, print baris 4, kemudian tugas itu 0, 1, 2, 3, 4 ya, kolom 4 itu untuk tugas 1. Nah, ini kalau kita print itu kosong. Tuh, nggak ada kan? Nah, karena dia kosong, maka kita misalnya ya, katakanlah kita tulisnya tugas 1 sama dengan integer dari ini tadi ya. Jadi tetap dianggap sebagai string. Nah, ini akan error. Ya kan, nggak bisa ya. Misalnya, tapi kalau yang ada nih contohnya misalnya nih ya, ini apa baris UAS nih ya. Kalau baris 43 gimana? Ininya kita tulis ya baris 43. Ini nggak error ya. Tapi kalau misalnya apa ya? Misalnya dia itu apa ya? Ini ada nilainya. Ntar saya mikir dulu. Maksudnya gini, misalnya ya, kita melakukan konversi integer terhadap sesuatu yang misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini juga nggak bisa ya. Tuh, nggak bisa kan? Atau langsung kita kalikan ya. Misalnya baris 44 ini kan kosong tadi ya. Baris 44 itu kan kosong ya. Terus kita tuliskan misalnya tugas sama dengan baris ya 4. Sorry, tadi misalnya yang udah ada tuh berapa nih? Baris 4. Nah, 43 ya. Baris 43 itu tanpa dikonversi ke integer, misalnya katakanlah kita kalikan 2 ya. Kita giniin. Nah, di sini kan. Nah, ini bisa ya karena dia ada isinya kan. Ya. Print ya, tugas. Ya, misal contohnya seperti ini. Ya, udah tuh kan. Baris 43 dikali 2. Baris 43 itu apa? 56. Nah, tapi dia lihat ternyata dia dianggap sebagai string ya. Kali 2 jadi dibuat 2 kali nih. Padahal maksudnya kan harusnya 56 kali 2 itu berapa ya? 56 tambah 56 gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan dianggap integer, jadi operasinya string. Oke, kita pengen tahu ya, tugas 2, kita ubah ya, int dari baris. Jadi kita convert dia ke integer. Jadi meskipun dia tidak error, tapi belum tentu dia itu operasinya angka gitu ya. Oke, kita kalikan 2, kemudian kita bawahnya print tugas, ya tugas 2 ya, kita print dua-duanya nih biar kelihatan perbandingannya. Nah, beda ya, kalau yang tugas 2 ini bener, si baris 4 ini yang angkanya berapa tadi, 56 tadi dikalikan 2, tapi kalau yang ini tadi, operasi perkaliannya adalah operasi perkalian string. Ya, jadi walaupun datanya tadi disimpannya dianggap sebagai number di CSV-nya, ini kan dianggap sebagai number ya, kita lihat ini 56, ditulisnya kan rata kanan ya. Ternyata ketika kita baca di program, dia itu tetap dianggap sebagai string. Nah, maka kalau kita lakukan operasi perhitungan dengan perlakuan dia sebagai angka, kita harus konversi ke tipe tertentu. Ya, ini contohnya tipenya integer. Itulah sebabnya kita harus menyertakan nih tipe integer tadi. Meskipun nggak pakai integer juga benar. Misalnya kayak gini ya, ini jalan, tapi ini salah ya. Bukan benar, maksudnya jalan tapi salah. Kenapa? Karena si baris 43 ini tetap dibacanya sebagai string. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oleh karena itu kita
pertama cek apakah dia number, kemudian yang kedua kalau dia number dikonversi ke integer, disimpanlah ke variabel tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kemudian kalau dia sudah berubah menjadi angka semua kan enak nih, hitung rata-rata tugasnya, tinggal ditambahin kemudian dibagi 3. Kemudian kita lihat ya, kalau tugas 1 atau tugas 2 atau tugas 3 ya, jadi dari antara 3 itu ada yang kosong, yang mana aja lah, bisa tugas satunya, bisa tugas duanya, bisa tiga-tiganya, bisa salah satu atau apa ya, maka kita tuliskan keterangannya tugas tidak lengkap. Nah, tetapi kalau misalnya dia apa semuanya tidak nol, ada isinya, maka keterangannya kita kosongkan. Nah, function ini mengembalikan dua value ya. Yang pertama adalah rata tugas, yang ini tadi. Yang kedua adalah keterangan. Oke, karena ini function, supaya dikenali kita harus run dulu ya. Oke, setelah kita run, kita siap panggil. Ya, kita cek dulu nih, apakah fungsinya berjalan dengan baik. Ya, benar ya. Nah, kita lihat nih, tugas 8, 8 itu datanya kalau kita lihat ya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan 8 itu ada 2 tugas yang nggak dikumpulin ya. Nah, tapi kalau kita contohnya tugas yang lengkap nih, misalnya 9 ya, kita lihat ya. Ya, benar ya. Tidak ada keterangan karena tugasnya lengkap gitu kan. Ya, nilai tugasnya dapat ya untuk yang baris ke-9. Kalau baris yang ke ini juga nanti muncul nih tugas tidak lengkap. Oke. Nah, kemudian berikutnya setelah kita mengambil isi datanya tadi ya, tadi kan baru ngecek isi kolom tugasnya aja ya. Oke. Nah, berikutnya ini kan baru tadi tuh baru open ya, open, terus mindahin dia ke dalam array, kemudian kita print dan kita ngecek apakah dia tuh kelakuannya sebagai array, kemudian kita siapkan function untuk ngecek kalau ada tugas yang kosong. Nah, sekarang baru kita baca datanya dan hitung ya. Nah, untuk itu sama seperti tadi prinsipnya. Kita siapkan array baru untuk menampung hasilnya. Nah, hasilnya tadi kan adalah nama, NIM, UTS, UAS, serta hasil perhitungan tugas dan lain-lain. Untuk itu kita berikan ya sebuah variabel array baru bernama data nilai yang mula-mula kosong. Kemudian kita tuliskan di sini for i in range 1 to jumlah data plus 1 ya. Karena kan tadi sampai berapa ya? Ya, kan sampai ini kan 1 2 sorry ini bukan yang ini ya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jumlah datanya 10, tapi kalau kita tuliskan di loop itu kan dia, kalau dituliskan 10 itu berhentinya sampai 9 ya, 10-nya nggak ke bawah. Oleh karena itu kita perlu buatkan tambah 1 di sini. Oke, nah di sini kita baca ya, NIM baris. Ini tinggal ngambil aja. Kalau yang tadi kan di operasi string kan harus kita belah-belah itu dari apa? Dari kolom ke berapa? Kalau yang tadi nih. Nah, ini kan NIM itu dari 0 sampai 9, nama itu dari 10. Kalau di sini nggak perlu, kita langsung sebut saja baris I kolom ke 0 karena dia sudah menjadi array 2 dimensi. Jadi kalau dia CSV itu ini dianggap sebagai array 2 dimensi. Baris ke 1 kolom ke 0, baris ke 1 kolom ke 1, baris ke 1 kolom ke 2, baris ke 1 kolom ke 3 dan seterusnya. Oleh karena itu kita sebutkan saja NIM kolom ke 0, nama kolom ke 1, UTS kolom ke 2, UAS kolom ke 3 dan seterusnya. Nah, khusus untuk tugas kita ngecek dulu ya, jangan-jangan ada tugas yang kosong ya. Makanya di sini masuklah ke function cek tugas ini untuk nomor baris tertentu. Jadi kita lihat ya, di sini kan I ya. Jadi kalau barisnya mulainya dari 1 ya berarti baris data pertama, kemudian data kedua. Nah, setiap baris itu dicek apakah ada tugas yang kosong ya. Maka di sini ada nih, cek tugas I. Nah, cek tugas I ini tugas itu mengembalikan 2 nilai ya. Kalau kita lihat kan ada rata tugas dan keterangan. Rata tugas itu adalah rata-rata dari tugas itu karena dia mengembalikan 2 nilai, maka si
function tugas ini hasilnya berupa array ya. Array-nya berisi 2 elemen. Yang pertama adalah rata-rata tugas, elemen kedua adalah keterangannya ini tadi. Nah, di sini kalau kita sebut tugas 0, berarti itu yang diambil adalah elemen rata-rata tugas. Ini kan yang pertama nih ya, rata-rata tugas. Di sini katanya rata tugas diambil dari elemen tugas 0 ya, 0 itu adalah ini tadi ya, output dari function ini tadi nih ya, cek tugas ya. Oke, kita lihat di sini 2 itu round saja. Nah, jadi rata tugas ngambil dari elemen ke-0 dari function cek tugas tadi ya, kemudian dibulatkan kedua. Nah, kemudian NA juga sama, di sini tinggal dihitung. Nah, di sini dibulatkan lagi ke angka 2 angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya dihitung ya, kalau NA-nya lebih dari 60 lulus ya. Ini ada keterangan. Nah, kalau misalnya dia tidak lulus, nah di sini kan ada 2 opsi nih dari fungsi cek tugas tadi kan. Cek tugas tadi itu adalah kalau tugasnya itu ada salah satu yang 0, maka keterangannya harusnya tugasnya tidak lengkap. Kalau tidak, keterangannya kosong nih ya. Nah, di sini kita lihat kalau dia tidak lulus ya, dan keterangannya kosong berarti tugasnya masuk semua kan. Maka keterangannya kita kasih judulnya remedial. Kalau enggak, keterangannya sama kayak tadi, berarti tugasnya ada yang kosong ya. Maka kita kasih keterangannya adalah seperti yang didapat dari sini, yaitu misalnya contohnya adalah tugas tidak lengkap, gitu kan. Nah, setelah itu kita gabungkan ya variabel ini menjadi array baru bernama isi data, yang isinya memuat NIM, nama, UTS, UAS, dan sampai di sini. Setelah selesai, kita tambahkan ya data nilai append. Apa yang ditambahin kemana ini? Ditambahkan ke array data nilai. Nah, setelah ini kita kerjakan ya, data nilainya di append, kita cek ya hasilnya seperti apa. Oke, kita run dulu ya. Oke, nah ini adalah hasilnya. Jadi di sini sudah ditambahkan kolom nilai akhir, kemudian status, dan di sini keterangannya. Jadi di sini contoh ya, untuk Diana ini dia tidak lulus tapi tugasnya tidak ada yang 0, maka dia diberi kesempatan remedial. Nah, tapi ada di sini Doni itu tidak lulus tapi tugasnya 0 atau ada yang tidak lengkap ya tugasnya, maka dia bukan remedial tapi mungkin diminta melengkapi tugas dulu gitu kan. Nah, ini outputnya. Oke, kalau ini hasil data nilai ini dia berupa array ya, berupa array dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kalau kita pengen mengakses baris ke-9, kita tuliskan saja nih, print data nilai 9. Jadi kita bikin array baru khusus untuk isinya saja ya. Sedangkan yang tadi awalnya array baris itu adalah seluruhnya, kan kita nggak mengcover headernya, nggak perlu, kita perlu isinya aja. Oke, nah kemudian di sini kita tetap menyimpan ya baris headernya, ini tujuannya untuk menuliskan datanya ke file CSV baru. Jadi setelah kita selesai, kita pengen nyimpen nih, saya pengen nyimpan hasil pengolahannya ke file CSV lain. Oke, saya siapkan untuk headernya dulu ya, untuk judul judul tabelnya lah gitu ya. Oke, di sini bernama baris header. Kemudian berikutnya kita cek ya apakah baris headernya ini sudah berupa array. Ya, ini kan sudah berupa array ya. Nah, berikutnya adalah menulis. Ya. Nah, untuk menulis ke dalam CSV itu kita bisa gunakan objek namanya atau function bernama CSV writer. CSV writer ini kalau dia ada statementnya row, artinya dia nulis sebaris. Tapi kalau rows itu akan seluruhnya. Karena kita pengen sebaris-sebaris ditulisinya, kita nulisnya write row saja ya, bukan write rows. Kalau rows itu dimasukin seluruhnya. Oke, nah di sini kita buka file baru ya bernama data nilai CSV dan dia ditimpa. Makanya metodenya W ya, for writing ya. Kita lihat tadi kan masih ingat ya, membuat file baru atau menimpa yang sudah ada, berarti ini write. Kalau mau ditambahkan A ya, append ya. Nah, di sini kita simpan lagi dia ke file data nilai. Oke, kita running ya. Dah, selesai. Nah, sekarang data nilai itu ada ya, kalau kita lihat
data nilai.csv ya. Kita refresh ya yang baru. Data nilai.csv. Nah, ini yang terbaru. Oke. Nah, di sini kan datanya seperti ini sudah masuk semua. Dia sudah otomatis terstruktur dalam bentuk kolom, jadi kita tidak repot menghitung berapa karakternya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambah data baru? Ya, misal kita tambahkan ini dua data ya, Ida sama Edi. Ini kita tambahin ya. Tapi kita nambahinnya nggak ngentry data lah. Pokoknya langsung aja array-nya kita bikin. Jadi ini ada dua array ya, baris baru ada dua elemen. Elemen pertama ini, elemen kedua ini. Kita perhatikan ini sama ya strukturnya. Jadi ini NIM, nama, UTS, UAS, tugas, misalnya nilai akhir, status lulus. Anggap ya seperti itu. Oke, untuk ngecek penambahannya kita run ya baris barunya. Kemudian di sini karena baris baru ini berisi dua row sekaligus, kita bisa tambahkan baris baru ini ke dalam file CSV dengan menggunakan function write rows. Jadi lihat bedanya ya, di sini pakai S, yang di sini enggak ya. Di sini write row, yang ini pakai S ya, write rows gitu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat ya hasilnya, tadi sudah ditambah dua baris baru ya harusnya ya. Oke. Nah, ini sudah ada Ida dan Edi ya, ini baris baru. Nah, kita juga bisa menambahkan data ini berdasarkan masukan penggunaannya. Kalau masukan kan agak ribet ya, harus ngitung dulu nih. Ya, kalau nggak mau ribet ini harus dibuat function. Oke lah. Kita anggap ya berdasarkan masukan pengguna. Kita running, kita coba dulu ya. Oke, jadi misalnya name-nya ya 56565, kemudian namanya Anita ya. Kemudian UTS-nya 85, UAS-nya 70. Nah, di sini tugasnya dihitung ya 56, 40, 70, kemudian 80. Oke, nah setelah kita isikan tugas ya, ini kan udah masuk nih, Anita 85, 70, nah ini langsung rata-rata tugasnya langsung dihitung, nilai akhirnya sekian dan lulus ya. Nah, untuk menambahkan data ini kan datanya cuma satu baris ya, satu kali ngisi ya, maka kita gunakan statementnya write row. Jadi kita bikin dulu array yang berupa dari data ini tadi ya, kita kasih nama baris baru, beda ya. Baris baru yang ini itu adalah data yang sudah diketikkan ya di sini isinya. Kalau baris baru yang kedua ini adalah data yang kita isikan lewat keypad tadi. Nah, setelah selesai kita enter. Iya, nah kita running ya. Kita cek hasilnya. Oke. Apakah bentar ya. Refresh. Oke. Nah, ini sudah masuk nih ya. Anita sudah masuk di paling bawah ya. Oke. Nah, jadi itu cara mengolah file CSV ya sebagai file teks ya, sebagai file teks di mana isinya tadi kita masukkan ke dalam array dua dimensi ya. Otomatis dia bisa mengenali file CSV ini langsung menjadi array dua dimensi sehingga bisa kita ketahui mana kolom dan barisnya.